Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Tony pagi hari ini. Apa kabar? Terus semangat dengan 3 tahun lagi ada undang-undang yang efektif mungkin ya. Apa yang Mas Tony lihat dari kitab rancangan undang-undang hukum pidana ini? Nampaknya bisakah dibanggakan sebagai produk anak bangsa atau memang literasi yang tidak terputus dari zaman? Karena banyak pengamat bilang ini masalah maki-maki pemimpin atau pejabat di muka hukum 3 tahun masuk sel ini. Udah 100% kelebihan sel kita ini. Tak mau ditambah lagi macam gimana ini. Bagaimana Mas Tony Rasid? Kita mulai dari yang satu ini sebelum kita lihat akankah Gerindra berkoalisi atau koalisi Indonesia Baru macam mana? Akankah 3 kandidat atau 2 kandidat? Kita akan bincang selanjutnya. Silakan Mas Tony. Iya, baik Kang Isang dan seluruh pendengar hasil. Akhir pekan ini kita masyarakat berdiskusi terkait dengan rancangan KUHP dan kemudian sudah menghasilkan sesuatu yang kita terima semua. Satu sisi memang kita perlu apresiasi di mana selama puluhan tahun kita mengadopsi dari KUHP buatan Belanda gitu. Kemudian saat ini setelah berproses cukup panjang kita melahirkan ala Indonesia sendiri KUHP model kita. Tetapi perlu juga difahami di dalam hukum itu ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi semua negara, yang berlaku hal-hal yang prinsip yang berlaku untuk semua manusia, maka ada prinsip-prinsip hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang kemudian diakomodir menjadi pasal-pasal di dalam undang-undang di setiap negara. Tidak semua produk kolonial atau produk, kalau kolonial bahasanya kasar ya, produk Belanda ya, itu yang kemudian kita adopsi semuanya jelek juga tidak. Tetapi apapun ceritanya, memang Indonesia perlu sebuah undang-undang yang original, yang lahir pasca kemerdekaan, pasca tidak lagi diatur oleh negara yang lain saat itu. Ya, ini perlu kita berikan apresiasi, perlu kita berikan respon positif. Tidak kemudian ya apa yang kita perbuat itu anti kritik gitu loh. Ya jangan kemudian terlalu membanggakan bahwa ini orisinil, ini buatan kita, ini setelah sekian tahun kita memiliki undang-undang sendiri, bukan undang-undang yang disodorkan oleh Belanda, gitu kan. Ya jangan juga kemudian kebanggaan, terlalu bangga ini yang kemudian tidak mengakomodir masukan, tidak mengakomodir kritik, tidak memberikan ruang untuk berdialog, berdiskusi, tidak ada dialektika di antara anak bangsa ini, tidak boleh juga itu. Jangan kemudian seolah-olah ini yang sudah bagus, ini harus diapresiasi, tidak tanpa catatan dan sebagainya juga tidak boleh. Ya ini satu dulu gitu kan. Toh kita tahu bahwa apa yang disodorkan oleh kolonial pada saat itu berupa undang-undang kita ikuti bertahun-tahun kok, gitu kan. Ada masalah sana sini, iya. Apakah semuanya jelek? Tidak juga. Yang baik kan diakomodir, yang kira-kira nggak pas kemudian diganti. Kan itu saja kemudian kita labeli ini produk sendiri. Jangan sampai ada pasal-pasal yang produk kolonial itu lebih baik daripada lebih memuaskan, lebih diterima oleh masyarakat daripada pasal-pasal yang kita buat sendiri. Jangan sampai juga undang-undang ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya. Yang sekarang diributkan itu kan terkait dengan pidana bagi mereka yang melakukan dalam tanda kutip penghinaan kepada institusi pemerintah, termasuk kepada simbol-simbol dan institusi pemerintah. Kalau simbol oke lah, karena Pancasila dihina ya wajib lah. Undang-undang kan sudah ada itu, simbol negara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda, lalu bendera, itu kan sudah ada. Saya pikir ini juga bagus. Tetapi kalau kemudian penghinaan terhadap institusi pemerintah ini seringkali menjadi pasal karet.
Ukuran dan batasan penghinaan itu mana? Apakah kritik itu bagian daripada penghinaan? Apalagi kemudian didetailkan sampai ketika perkumpulan orang ya melakukan sebuah kritik, protes kepada sebuah institusi pemerintahan, lalu dianggap membuat gaduh gitu. Nanti jangan-jangan saya wawancara ini juga dianggap menciptakan kegaduhan, kena juga 3 tahun, kan? Atau pasal yang paling ringan 6 bulan. Jadi ini jangan sampai dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk membangun citra pemerintah anti kritik. Gitu. Repot. Dengan kemudian demokrasi yang sudah berjalan secara baik ini dibatas-batasi oleh pasal-pasal. Ya namanya seorang pemimpin, namanya seorang pejabat, namanya seorang elit yang digaji oleh rakyat dari pajak rakyat, ya harus siap dikritik. Gitu. Ya, kalau kemudian tidak siap, ya jangan. Tapi nggak boleh dihina. Ya persoalannya adalah batasan apa dihina. Gitu. Batasan nanti karena tidak ada batasan yang begitu jelas, gitu loh. Katakan kalau orang Jawa Timur seringkali bilang biasa gitu jancok. Nanti kita ngomong jancok kena juga, gitu kan. Dianggap sebagai sebuah penghinaan. Ya. Kemudian demo. Ya demo, tahu-tahu ada 2 orang kena macet, terus kemudian dipidanakan, kan repot. Demokrasi ini menjadi tumpul. Demokrasi ini adalah satu di antara beberapa hal yang diperjuangkan di masa reformasi. Kita sedang menikmati demokrasi ini. Ya, bagaimana demokrasi ini menciptakan sebuah negara yang baik, rakyat yang makmur, sejahtera, dan seterusnya, menuju kepada cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana sila kelima dalam Pancasila. Ini yang mestinya harus digarap, harus fokus, harus diseriusin, harus dilakukan segala upaya secara sungguh-sungguh, bukan kemudian batas-batasi. Nah ini yang perlu mendengarkan lah, perlu mengakomodir lah. Jadi pemerintah dan DPR dalam konteks ini tolong juga mendengarkan apa yang menjadi sebuah aspirasi. Jangan kemudian selalu dikatakan kalau aspirasi muncul selalu membangun sebuah tembok argumentasi bahwa kok nggak bangga terhadap ini produk sendiri ya dan sebagainya. Apalagi kita tahu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu kan sudah dibatalkan oleh MK. Masa kemudian muncul lagi sih? Jadi ada tumpang tindih gitu loh. Ya, tumpang tindih meskipun secara aturan silakan diperbaiki, tapi kalau secara normatif ya, tapi kalau substansinya sama gitu loh. Katakan MK dibatalin, kemudian membuat redaksi yang berbeda, tetapi substansinya sama. Terus gimana? Ini namanya tumpang tindih hukum. Gitu. Ya, oleh karena itu, menurut saya ya pemerintah jangan keki lah terhadap setiap ini hukum. Kalau kemudian institusi, ya kita sebenarnya ingin institusi pemerintah khususnya itu terjaga dari setiap kehinaan. Ya jangan kemudian menjaga dirinya sendiri, nggak bisa menjaga, suruh rakyat, kemudian rakyat tidak boleh menghina itu loh. Katakan dalam institusi ada oknum, tapi oknumnya banyak itu loh. Ya, suap korupsi menjadi sebuah tradisi di dalam institusi itu. Kalau kemudian rakyat ya mengkritik bahkan menjelek-jelekan institusi itu, yang salah siapa? Yang salah adalah orang-orang di institusi itu yang tidak menjaga institusinya. Kenapa rakyat harus disalahin? Rakyat wajar dong marah kalau kemudian mereka bayar pajak, tetapi pajak itu untuk menggaji mereka, untuk membiayai program mereka, tetapi disalahgunakan, tetapi dimaling, dirampok, gitu, dikutil dan sebagainya. Wajar kalau pemberi pajak ini, pembayar pajak ini marah. Kalau marah kemudian maki-maki, ya harus agak dimaklumi. Kalau ingin menjaga institusi, jangan orang lain suruh menjaga institusi, harus institusi itu sendiri yang menjaganya. Dengan cara apa? Kalau mereka bekerja dengan benar, kalau mereka tidak korupsi, kalau mereka tidak maling, kalau mereka tidak ngerampok, menggunakan institusi itu, kan dengan sendirinya terjaga gitu loh. Kenapa harus takut? Jangan kemudian misal ada orang saya mencuri, gitu. Kemudian tetangga tahu menghina saya ya
ya jangan salahkan tetangga gitu. Lu aja ya pencurinya. Lu kalau berhenti mencuri, tetangga menghormati lu. Kira-kira gitulah. Jangan kemudian buat pasal untuk melindungi kebobrokan dirinya, kebobrokan institusi. Itu Pak. Itu dia yang luar biasa ya. Kita lihat saja nanti bagaimana ini kan masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagian para aktivis dan juga para pengkritik akan melakukannya. Tapi MK ini apa masih bisa diharapkan, Mas Tony Ya, ini? coba konsisten tidak MK itu terkait dengan pasal penghinaan presiden yang dulu kemudian dibatalkan. Iya, Ya, itu apakah dia. kemudian sekarang tidak dibatalkan jadi lucu? Berarti ada MK lama, ada MK MK baru, ada Kaul Kodim, ada Kaul Jadid. Waduh, itu dia ya. Urusannya. Kita lihat saja sandiwara ini akan makin lucu lagi. Yang penting jangan sampai lebih buruk daripada produk kolonial. Kalau ini lebih buruk, tidak diakomodir apa yang menjadi aspirasi para akademisi, para ahli hukum, para orang-orang yang berkompeten, tidak akomodir kemudian untuk memperbaiki, termasuk melalui jalur MK ini, maka ya kita khawatir bahwa akhirnya masyarakat berpikir ada pasal-pasal yang lebih buruk daripada produk kolonial, akhirnya masyarakat berpikir bahwa ini lebih kolonialis daripada kolonial yang lama. Gitu. Ini persepsi itu muncul gitu loh. ya, ini ada Kaul Jadid, ada yang lama juga terjadi ini, Mas Tony, di PJ Gubernur DKI. Nampaknya Mat Ali digeser ini menyebabkan Betawi ini garuk-garuk kepala. Bersih-bersihkah terjadi di sana? Atau macam mana yang sebenarnya terjadi terhadap PJ yang dipilih oleh Departemen Dalam Negeri dan Presiden yang satu ini betul-betul bersih sekali dibersihkannya ini, Mas Tony. Apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana ini, Mas Tony? Kan tidak boleh namanya PJ itu kan tidak boleh mengganti kecuali atas izin daripada menteri. Berarti kalau terjadi penggantian berarti sudah ada izin menteri kan gitu. Betul. Ini kemauan dari atas berarti ya. Mestinya sadar diri menjadi PJ gitu. Lebih fokus kepada kinerja lah. Tapi ketika berpikir bahwa kinerja kan harus SDM gitu loh. Ya selama ini masyarakat diyakinkan dulu bahwa ini begini, kinerja kurang bagus dan aku tawarkan yang lebih bagus. Itu enggak ada. Masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan. Dengan hanya diganti. Yang akhirnya ditangkap oleh masyarakat itu adalah bahwa ini ada kesan, ya ada kesan menghabisi dari gubernur yang lama. Ya. Tapi jawaban Anies ketika ditanya soal ini bagus, elegan. Menurut saya ini jawaban seorang negarawan itu loh. Saya percaya, saya yakin bahwa Pak PJ Gubernur melanjutkan program-program yang sudah ada gitu kan. Tapi kalau kemudian nanti faktanya ternyata tidak gitu kan, ya saya pikir ini ini akan menjadi itu akan menjadi presiden yang buruk, akan menjadi sebuah sindiran yang telak gitu dari Anies Baswedan. Begini Pak Insan gitu loh. Jadi kalau kita setback ke belakang ya, pertarungan Anies dengan Ahok di dalam Pilgub ya, kompetisi lah bahasa lebih halusnya, kompetisi di Pilgub DKI 2017 itu kan dahsyat sekali gitu, sampai kemudian menciptakan keterbelahan publik masyarakat tidak hanya di tingkat DKI, tetapi di tingkat ibu kota, tapi di tingkat nasional. Ini kan luar biasa. Ini pertanyaannya, apakah Anies kemudian menghabisi orangnya Ahok? Kan tidak. Apakah Anies kemudian menghabisi program-programnya Ahok? Kan juga tidak. Apakah Anies kemudian menjelek-jelekan Ahok? Kan juga tidak. Ya, ini menurut saya jiwa karakter seorang negarawan yang harus ditiru oleh siapapun. Ya, meskipun sebagai manusia ada perasaan yang tertusuk, ada rasa tidak enak di hati dan sebagainya, tetapi sebagai pejabat publik harus dengan cover yang relatif sempurna, harus menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin, ya bukan sebagai seorang personal yang punya musuh, punya lawan, punya kompetitor yang lain, tetapi dia adalah seorang pemimpin yang dituntut memiliki jiwa kenegarawanan, terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut urusan publik. Baik kebijakan, bahkan komunikasi publik sekalipun, itu pun harus menunjukkan bahwa dia tidak punya musuh siapapun. Iya, itu yang diungkapkan di beberapa daerah. Kita dengar dalam perjalanan sosialisasi pencalonan presidennya ini juga
menjadi literasi tersendiri dalam perjalanan di Aceh, di Padang, di Riau, walau ada Alkisah. Penghambatan nampaknya literasi masa lalu Anies pun tetap diganggu karena kan selalu Pak calon yang satu ini mengatakan lihat track record ke belakang, bukan ke depan. Mas Tony melihat macam mana ini ketika pekan ini kalau tidak salah ke Makassar, nanti ada Natalan di Papua sana. Sementara Pak Gerindra ini sudah mulai colek sana colek sini, Bang Fadli dengan PKS. Akankah ada koalisi baru yang lebih besar lagi setelah Demokrat, PKS dan Nasdem? Bagaimana dengan KIB, Mas Tony, melihat isu-isu yang warawiri sebagai pemerhati bangsa ini? Silakan, Mas Tony. Kita bedah dulu ya, peluang dari Pak Prabowo dengan Gerindranya untuk nyalon. Ya peluangnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah PKB, tapi dengan catatan Caimin menjadi cawapresnya. Kalau Caimin tidak menjadi cawapresnya, rasanya agak sulit ini koalisi tetap berjalan. Yang kedua dengan PDIP, kalau PDIP mau Puan menjadi wakilnya dari Pak Prabowo. Jadi semula memang isunya kan kuat. Ada semacam keyakinan di jajaran elit Anies tidak akan nyalon, baik itu melalui KPK maupun melalui partai. Bila mulai isu akan berkasus di KPK, ternyata itu lewat. Gitu kan. Keyakinan itu mulai pudar ketika kemudian ada upaya untuk menjegal melalui partai politik pengusung, yaitu 3. Ya, kalau ini nampaknya juga agak lewat ini. Lewat, artinya PKS dari kita lihat ungkapan dari Mardhani Alisera, dari Ridha Nurwahid dan sebagainya, itu nampaknya memang tetap konsisten ke Anies, dan kemudian Demokrat juga kita lihat narasinya dari tim kecil itu juga tetap ke Anies. Ya, ini yang kemudian menggoyahkan semua peta yang ada di luar koalisi perubahan. Ketika Gerindra menawarkan diri untuk berkoalisi bersama dengan PKS mengusung Prabowo, dijawab dengan telak bahwa 2 kali kami mendukung Pak Prabowo, saatnya sekarang Gerindra ikut kepada capres kami, gitu kan. Ya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Ketika nanti, nampaknya memang Pak Prabowo agak sulit untuk menerima Caimin menjadi cawapresnya. Ya, 90%, saya berulang kali bilang 90% tidak jadi itu. Ya, antara PKB sejak isu belum diputuskan untuk koalisi ya, partai ini sejak isu muncul, saya bilang kalau toh kemudian koalisi terjadi, itu akan bubar di tengah jalan. Saya bilang ini bukan mendalui takdir, tapi ada hitung-hitungan, ada kalkulasi politik yang saya yakin. Kenapa? Karena Pak Prabowo tidak akan mendapatkan suplai electability dari Caimin, karena Caimin itu kecil. Sementara Caimin bernegosiasi dengan Pak Prabowo itu cawapres. Kalau buat apa tidak cawapres kalau kemudian negosiasi? Ketika terjadi gonjang-ganjing di antara koalisi ini, kemudian Caimin sudah mulai membranding diri menjadi capres lagi, kan gitu. Ya, kemudian PDIP, kalau memang pasangan Prabowo dengan Puan itu lemah, ya PDIP mendingan nyalonkan Puan sendiri untuk maju. Dengan begitu soliditas di tingkat kader, di tingkat kader PDIP itu sendiri akan makin kuat, dan ini menguntungkan secara elektoral bagi partai. Apa kalau di Pilpres tapi pileknya menang, gitu kan. Itu kan memang pilihan daripada kemudian menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak tidak didukung dan ikut diusung oleh PDIP, Caimin kemudian keluar karena sepertinya sulit untuk memaksakan satu pasangan ini Prabowo Caimin, maka tidak menutup kemungkinan di ujung nanti merapat ke PKS dan Pak Prabowo menjadi kingmaker. Bagaimana dengan KIP itu sendiri? KIP kan belum punya calon. Katakanlah KIP sekarang mulai menghitung dari awal sih, dan sekarang mulai dikencengin lagi. Meskipun ada dilema di sini. Kalau Ganjar kemungkinan kecil untuk diusung oleh PDIP, karena kita lihat ada ancaman bagi proses suksesi ke depan dari PDIP di Terah Soekarno itu, dan itu kuat sekali. Dan Ganjar nampaknya dianggap balelo, dan kritik-kritik besar Pak Jokowi ketika kemarin di Nusantara Bersatu GBK tanggal 26 Oktober
itu langsung mendapatkan reaksi yang luar biasa dari sejumlah kader PDIP ketika mengungkapkan rambut putih dan yang terus, gitu kan. Dengan rambut saya juga ada putihnya juga, Pak Ihsan. Gitu ya. Berkerut juga saya kalau lagi mikir berkerut. Jangan-jangan maksud Pak Jokowi adalah saya yang nyanyi nyalon gitu. Jadi itulah yang kemudian dikritik habis karena ada semacam asumsi bahwa itu merujuk kepada Ganjar. Reaksinya cukup keras. Dan saya lihat reaksi daripada PDIP kepada Ganjar itu konsisten dan dilakukan oleh sejumlah kader. Tidak mungkin kalau itu tanpa sepengetahuan dari Ketua Umum PDIP. Maka apalagi Ganjar itu kan, apalagi sekarang elektabilitasnya rendah. Sekitar 3-4 bulan yang lalu saya selalu bilang bahwa, bahkan mungkin 6 bulan yang lalu saya selalu bilang Ganjar ini elektabilitasnya bubble. Artinya gelembung dan akan turun. Dan sekarang pada saat itu Ganjar elektabilitasnya paling tinggi. Dan sekarang terbukti elektabilitasnya mulai turun. Dan 3 lembaga survei hasil risetnya Ganjar di bawah Anies. Variabel-variabelnya juga sudah saya jelaskan. Kalau kemudian Ganjar diusung oleh KIP, ya misalnya tanpa PDIP, sementara konstituen Ganjar itu di PDIP, ya ini tidak menguntungkan juga secara elektoral. Kalau dipaksa seandainya namanya ande-ande itu dari PDIP, ya KIP akan bubar. Kenapa? Karena nampaknya P3 sama PAN agak sulit untuk bersama dengan PDIP. Kenapa? Karena konstituennya. Jadi semakin ke belakang, politik ini akan semakin dinamis. Saya menduga bahwa KIP bisa kemungkinan besar akan bubar karena memang tersandra. Jadi ada P3 dan PAN itu tersandra oleh konstituen. Jadi kalau selama ini orang memahami bahwa dua pimpinannya tersandra oleh kelompok tertentu, saya berpikir sebaliknya. Ya mungkin itu iya, tetapi saya berpikir sebaliknya bahwa PAN dan P3 itu tersandra oleh konstituen. Konstituen P3 dan PAN itu nanti akan lebih banyak, mayoritas itu memberikan dukungan kepada Anies. Kita akan lihat kalau mereka sudah di DPT gitu kan, sudah daftar pemilih tetap, sudah muncul, kemudian mereka sudah ditetapkan jadi anggota DPR, apakah mereka berani para anggota DPRD dari P3 maupun PAN untuk berseberangan dengan konstituennya, dengan pemilih mereka? Bubar nanti itu partainya, bisa-bisa. Iya. Ditetapkan kan lebih dulu itu nanti gitu loh. Maka mereka berani berseberangan. Nggak mungkin lah mereka keluar duit banyak, keluar waktu, keluar energi, kampanye habis-habisan, kemudian nggak jadi gitu. Ya, makanya sekarang banyak wait and see, malah sebagian sudah berpikir untuk pindah ke Nasdem. Mas Tony, ini ada pertanyaan pendengar ini pagi-pagi. Ini kan kondisi ini akan dipengaruhi oleh PJ kepala daerah di berbagai tempat. Ini Bu Yonita pendengar kita bertanya bagaimana gugatan dari cucunya Bung Hatta terhadap PJ yang dipetunkan itu. Ini kan katanya negara kita ini kan negara hukum. Kalau demo memang sudah tidak bisa, mungkin gugatan-gugatan beginian dilakukan. Akankah pemerintah mau menjalankan gugatan kalau ini menang? Macam mana Mas Tony, ikhtiar seorang warga negara dan teman-temannya ini? Ya kita apresiasi ya. Memang perlu ada yang menggugat dan itu adalah jalur yang dibenarkan oleh konstitusi. Prosedurnya memang seperti itu itulah. Kalau persoalan gugat, kalau nanti diputuskan oleh MK seandainya jika apabila diputuskan ternyata penggugat itu menang dan itu dianulir undang-undang pemilu itu, ya pemerintah tidak harus menjalankan itu. Persoalannya apa mungkin itu dikabulkan. Ini kan semacam presidential shot. 20% itu udah lebih dari 30 kali gitu kan. Ya kalau kita lihat setelah inilah. Jadi kita negara hukum betul gitu kan. Tapi persoalannya apakah hukum kemudian punya aparat hukum dan hukum itu sendiri independen? Negara hukum atau negara hukuman karena tahanan kita sudah over. Iya, ya apakah independen? Persoalannya itu. Kalau melihat
proses perjalanan sejarah kita ya beberapa tahun ke belakang ini itu ya 99,9% ya nggak bakal terjadi, apalagi sekarang PC itu sudah 2000 ini kan sudah ada 170 Sudah ada 100 lebih. 171 ya. Iya. Itu kan besar sekali. Berarti Terus kemudian wali itu kota, akan dianggap menciptakan instabilitas kalau kemudian mestinya ya itu salah undang-undangnya sendiri dari awal, ya mestinya salam. ya. Mestinya itu dari awal bahwa yang lebih berhak adalah ya yang menjabat gitu loh. Yang menjabat. Dilanjutkan. Jangan diberikan kepada orang lain yang tidak bertarung. Akhirnya Pak Anies warawiri coba kalau menjabat terus di DKI kan nggak bisa ke Aceh, ke Padang, ke Riau gitu kan? Warawiri nggak bisa. Ini menurut saya memang kesalahan dari konsultan politiknya lah menurut saya. Kesalahan. Nggak konsultasi sama Mas Tony sih katanya. Terakhir Mas Tony, ini urusan Pulau Widi ini rame nih, Pak Luhut ngomong ngalor, Pak Tito ngomong ngidul gitu. Kata Pak Tito itu lagi nyari duit buat investasi. Tapi akankah terjadi daerah abu-abu antara dijual sama disewa sama diinvestasikan? Seperti IKN yang tadinya berapa? 60-80 tahun jadi 160 tahun. Lantas sekarang mau minta hak milik ini para investor ya alias oligarki lah kalau dibilang yang paling tajir-tajir gini. Gimana Mas Tony? Pulau 100 itu yang di Maluku Utara Mas Tony. Itu kadang sering kali setiap ganti rezim aturan berubah. Mestinya yang prinsip-prinsip tidak perlu berubah. Katakanlah penyewaan apa saja berkaitan dengan tambang misalnya itu maksimal berapa tahun. Terus kemudian melalui sebuah banyak kajian gitu loh. Apa positifnya, apa dampaknya. Ketika negara butuh duit, negara itu kita kan punya perjalanan sejarah sudah 77 tahun. Tentu berkaitan dengan investasi, tentu berkaitan dengan nyari uang, tentu berkaitan dengan nyari hutang, tentu berkaitan dengan dinamika ekonomi Indonesia. Itu kan sudah bisa kebaca bahwa kita paling rendah seperti ini, kemudian paling tinggi seperti ini. Kita ketika mengalami sebuah krisis kita bisa recovery seperti ini dengan potensi-potensi yang kita miliki dan sebagainya. Itu kan mestinya terukur dari basic itulah kemudian kita membuat undang-undang sehingga penyewaan sewa itu berapa tahun yang maksimal, kalau 10 untuk pariwisata berapa tahun, untuk tambang berapa tahun, terus kemudian dan lain sebagainya lah. Itu mesti ada ukuran-ukurannya. Tidak bisa kemudian setiap ganti rezim berubah lagi semaunya sesuai dengan kebutuhan, apalagi di akhir umum ini rezim siapapun seringkali terjadi di akhir masa jabatannya ya. Kemudian seringkali ugal-ugalan, termasuk inilah institusi lah, birokrasi. Kalau sudah masa Desember begini gitu kan, Oktober, November, Desember, wah udah kemudian gimana caranya menghabiskan anggaran gitu kan. Iya, ini bulan-bulan nyari anggaran apalagi musim tahun politik ya. Iya, perilaku yang tidak baik. Ya mestinya gitu kan. Basis analisisnya itu kuat ya, dari semua sisi ya, termasuk saya ketika menyoroti IKN lah. IKN itu mestinya tidak perlu dipersoalkan ketika gitu kan, memiliki basis analisis dari semua sisi, dari semua aspek ya. Ini loh hasil kajiannya dari aspek ekonomi ini kan saya komunikasi dengan Bang Sutrisno sudah ada basis analisis. Kalau di sana itu akan ada kenaikan 8%. Oke. Kemudian basis analisis militer keamanan gimana? Ya basis kajiannya. Kemudian hasil kajian dari sisi budaya bagaimana? Hasil kajian dari sisi birokrasi, efektivitas birokrasi gimana. Kalau semua itu sudah ada hasil kajiannya, tidak ada alasan bagi siapapun, baik bagi presiden yang akan datang maupun bagi rakyat untuk menolak kalau memang kajiannya adalah positif. Gitu. Ini menjadi dilema, menjadi terus-menerus dialektika yang tidak berujung, menjadi diskusi yang tidak berujung, bahkan menjadi polemik yang tidak berujung, karena
tidak ada basis penjelasan ya untuk terkait dengan IKN ini. Menurut saya masih ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih detail, kajian lebih komprehensif terkait dengan IKN. Begitu juga terkait dengan pulau-pulau itu. Bahwa pulau-pulau kita punya pulau sekian banyak, ada kriteria pulau A ini kriterianya begini, kosong dan sebagainya, ini berpenduduk, ini pulau punya potensi, ini yang bisa dari keamanan begini, ada dampak-dampak yang bisa mengakibatkan dampak ekonomi, kemudian dapat keamanan, masa panjang dan sebagainya. Kalau itu sudah dikaji, maka undang-undangnya dibuat berbasis dari hasil kajian ini. Kalau pulau model A ini boleh sekian tahun, model B boleh sekian tahun, model C boleh sekian tahun. Dan ini akan menjadi sebuah standar. Itu Lemhanas terlibat semua ya. Pemimpinnya gitu loh. Jangan kemudian mendadak tahu-tahu pulau mau dijual gitu kan. Ya aduh gitu loh. Ya salam. Jangan soal karena kita butuh duit. Enggak. Kalau kita punya rumah ini gitu kan, punya rumah lagi ada butuh dalam keluarga, bapak keluarga lah gitu. Kemudian kita butuh duit membiayai anak kuliah misalnya, pandemi musim tiba, bisa pinjamkah? Gitu kan, gitu. Pinjam kemana? Pinjam yang tidak ada bunganya, misalnya seperti itu, atau pinjam yang tidak pakai agunan, atau kemudian langkah kedua pinjam ke saudara, ke teman, yang kedua pinjam yang pakai agunan, gitu. Yang ketiga jual apa dulu, kira-kira tidak bermanfaat, gitu, tidak berdampak. Jangan rumahnya dijual, motor masih bisa dijual kok, gitu. Ya, harga diri yang dijual. Misalnya, gitu, ujuk-ujuk misalnya. Lagi butuh duit jual istri kan repot. Perlu tahapan. Jangan keburu-buru. Negara butuh duit, iya. Tapi jangan kemudian ada di pihak lain ada narasi. Kita punya duit, devisa cukup banyak itu loh. Tapi di sisi lain jual pulau kan jadi nggak nyambung. Iya, nggak. Ekonomi kita masih kuat, masih biaya menjadi ya mestinya semua tidak ada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap ya narasi ini, terhadap publikasi ini gitu loh. Betul. Wah, luar biasa Mas Tony. Pagi ini terasa sudah 30 menit lebih kita bincang-bincang, menambah wawasan. Dan izin Mas Tony pinjam tulisannya buat tajuk hari ini tuh tentang toleran ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi pencerahan. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum Mas Tony Rashid. Waalaikumsalam.